mungkin akhlak. Tapi tidak ada orang yang hidup tanpa rezeki. Namun Allah dengan maha bijaksana mengatur si fulan ini rezekinya apa, rezekinya apa, rezekinya apa. Dan rezeki yang paling murah sebetulnya adalah rezeki dalam bentuk uang. Rezeki paling murah itu. Kenapa? Karena uang itu bukan rezeki tanpa sehat. Rezeki itu bukan uang tanpa Anda selamat. Misalnya Allah katakan, ini mobil termewah dikasih buat kamu, tapi jalan tol silakan lari sekencang-kencangnya di jalan tol, Cipali nanti kamu mati. Apakah mobil mewah ini rezeki lagi? Oh ya tidak. Jadi mobil mewah ini rezeki kalau Allah kasih selamat. Kamar nyaman Anda rezeki kalau Allah kasih tidur. Tidur itu jangan main-main jamaah sekalian. Jangan berpikir tidur itu rezeki yang kecil. Ini kamar mewah, AC-nya sejuk, tempat tidurnya empuk, aromanya juga luar biasa. Yang mendampingi Anda juga istri yang luar biasa. Tapi kalau Allah nggak kasih tidurnya, kamar ini rezeki nggak? Oleh sebab itu ingatlah baik-baik, uang Anda bisa beli mobil, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-74, yaitu Khairur Raziqin, sebaik-baik yang maha sebaik-baik memberi rezeki. Khairur Raziqin, sebaik-baik yang memberi rezeki. Anda lihat nama Khairur Raziqin ini terdiri dari dua kata. Khairur Raziqin, mudhaf dan mudhaf ilaih. Padahal biasanya nama-nama Allah itu hanya satu kata saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu. Ada yang terdiri dari dua kata tapi itu sedikit, seperti Dzul Jalali wal Ikram. Maka di kalangan ulama kita ada satu diskusi tentang nama Khairur Raziqin ini. Apakah nama Allah atau hanya sifat Allah? Nah, penulis buku ini lebih condong bahwa Khairur Raziqin ini adalah termasuk nama Allah. Beliau dalam hal ini mengikuti ulama-ulama terdahulu
Misalnya Imam Ibnu Mandah, misalnya juga Imam Ar-Raghibul Asfahani, termasuk dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim, termasuk dalam hal ini seorang ulama besar dari Turkistan Kubra, ulama yang hidup di abad ketiga bernama Imam Al-Halim. Nama kunyannya Abu Abdillah Al-Husain bin Hasan Al-Halimi. Termasuk dalam hal ini adalah Imam Ibnul Wazir. Imam Ibnul Wazir ini namanya Abu Abdillah juga. Nama kunyah, nama aslinya Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnul Wazir. Di abad yang ketujuh, termasuk ulama yang sangat keras terhadap bid'ah dan sangat keras menegakkan sunnah adalah Imam Ibnul Wazir. Dan karena sikap keras itulah maka dia ditahzir bukan cuman oleh orang-orang yang selevel, bahkan guru-gurunya pun ikut mentahzir. Di antara guru beliau adalah Imam Izz bin Abdissalam rahmatullah alaihi. Di antara ulama yang memasukkan khairur razikin dalam Asmaul Husna adalah Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Baihaqi. Termasuk pula seorang ulama besar tafsir dalam mazhab Malik, beliau adalah Imam Al-Qurtubi. Nah, ini sebagian ulama-ulama yang sepakat khairur razikin adalah nama Allah. Jadi semuanya sepakat khairur razikin adalah sifat Allah. Tapi apakah dia telah termasuk bagian dari nama atau Asmaul Husna? Nah, ini khilafiyah. Dari dua pendapat ini yang lebih tepat, yang lebih kuat, insya Allah khairur razikin termasuk nama, lebih dari sekedar sifat. Anda tahu kalau nama Allah itu sudah sekaligus sifat, tapi tidak setiap sifat Allah berarti nama. Jadi khairur razikin pendapat terkuat termasuk nama yang otomatis berarti sifat. Kenapa demikian? Karena Anda bisa memanggil khairur razikin dalam doa, menyebutnya dalam doa. Anda bisa mengatakan Allahumma ya khairur razikin, Allahumma ya khairur razikin. Kalau sifat Allah itu tidak bisa dipanggil dengannya, tidak bisa dipanggil dengan ya, misalnya rahmah, Allahumma ya rahmah, enggak bisa. Anda bisa mengatakan Allahumma ya Rahman, namanya, tapi kalau sifatnya Allah yaitu rahmat, Anda mengatakan Allahumma ya rahmah, enggak bisa. Jadi dengan pertimbangan khairur razikin bisa diucapkan dalam doa ya khairur razikin, yang bisa dipanggil dengan ya itu biasanya nama. Nama Anda bisa dipanggil dengan ya fulan. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quranul Karim menyebutkan kata rezeki sebanyak 123 kali. Semuanya tidak ada yang dihubungkan dengan pekerjaan. Rezeki kalian ada dalam usaha, tidak ada ayat seperti itu. 123 ayat Al-Quran yang menyebutkan kata rezeki, hampir semuanya dihubungkan dengan Allah. Sebagiannya dihubungkan dengan ketakwaan. Misalnya Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Dialah Allah yang melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki. Dia pula Allah yang menyempitkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki. Misalnya dalam ayat lain Allah berfirman, warizqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki dari Allah Rabb kalian lebih baik dan lebih abadi. Nah, sebagian rezeki itu dihubungkan dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pun memberinya rezeki yang tidak diduga-duga. Coba Anda garis bawahi ayat ini. Allah memberinya rezeki yang tidak diduga, tanpa Allah definitifkan. Rezeki apa itu? Itu tidak didefinitifkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketakwaan itu menghasilkan bukan satu macam rezeki, tapi menghasilkan banyak sekali bentuk-bentuk rezeki. Makanya kata rezeki itu disebutkan secara global, secara umum. Baik. Jadi 123 kata rezeki dalam Al-Quran, baik rezeki dalam kata benda ataupun rezeki dalam kata kerja, semuanya tidak ada yang dihubungkan dengan pekerjaan Anda. Semuanya hanya dihubungkan dengan Allah, dan sebagian kecil dihubungkan dengan ketakwaan. Saya kira sampai di sini kita paham. Tapi kalau kita paham, kadang-kadang kita tidak, seolah tidak paham juga. Saya kalau nggak kerja nggak makan. Tuh. Nah, ini jangan terulang lagi. Masalahnya kalau itu mindset Anda, Allah akan biarkan Anda dikuasai oleh mindset itu. Baiklah jemaah sekalian, penulis buku ini mengatakan khairur razikin atau ar-razaq al-mufidu ala jami' ibadihi. Khairur razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki, artinya yang maha melimpahkan rezeki kepada hamba-hambanya. Jadi rezeki Allah itu bukan 10, 1000, tapi melimpah. Sebagian kecil rezeki itu dalam bentuk kebaikan yang Anda terima, tapi sebagian besar rezeki itu dalam keburukan yang dijauhkan Allah dan Anda udah gak sadar. Anda berkendaraan, bukankah satu kemungkinan Anda mengalami kecelakaan? Tapi Allah jauhkan kecelakaannya dengan keselamatan. Coba lihat di sini. Ada satu rezeki, yaitu keburukan yang dijauhkan oleh Allah dan Anda nggak sadar. Makanya rezeki itu ada dua bagian tadi. Sebagian rezeki berupa kebaikan yang Anda terima. Sebagian rezeki itu adalah keburukan yang Anda jauhkan, yang dijauhkan oleh Allah dan Anda nggak sadar. Alladzi khalaqal arzaqa wa a'taha al-khalaiqa wa awsalahum ilaiha. Dialah Allah yang menciptakan rezeki dan menyampaikannya pada kebutuhan makhluk-makhluk. Allah menciptakan rezeki. Malaikat butuh rezeki, Allah ciptakan rezeki yang pantas untuk mereka. Jin butuh rezeki, Allah ciptakan rezeki yang pantas untuk mereka. Gajah butuh rezeki, Allah ciptakan rezeki yang pas untuk jin. Semut butuh rezeki, Allah ciptakan rezeki yang cocok untuk semut. Ikan-ikan butuh rezeki, Allah yang menciptakan rezeki yang cocok untuk ikan-ikan itu. Burung-burung butuh rezeki, Allah ciptakan rezeki yang pas untuk burung-burung.
Sebagian burung bisa makan beras. Tapi sebagian burung nggak bisa hidup kecuali dengan makan ulat-ulat kecil. Maka di antara kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah memilihkan rezeki yang pas untuk ciptaan-ciptaannya. Apa rezeki yang pas untuk burung A, apa rezeki yang tepat untuk burung B, apa rezeki yang tepat untuk semut, apa rezeki yang tepat untuk ular. Semuanya dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menciptakan rezeki yang tepat dan pas untuk semua ciptaannya di langit, di bumi, di lautan. Bukan cuman Allah menciptakan rezeki itu, lebih dari itu, Allah menyampaikan rezeki itu ke titik kebutuhan. Baik, maksudnya apa itu? Ini nasi di depan Anda, lauk pauknya sudah lengkap. Tujuannya nasi ini bukan sekedar di mulut. Kalaupun mulut ini udah makan, tujuannya nasi itu bukan untuk lambung dan perut. Tapi tujuan nasi itu agar sebagiannya menjadi vitamin A ditempatkan di anggota tubuh A. Sebagiannya nasi itu menjadi vitamin B lalu ditempatkan di anggota tubuh yang membutuhkan vitamin B. Sebagian makanan Anda itu menjadi vitamin C dan itu ditempatkan di bagian tubuh yang butuh vitamin C. Pertanyaannya adalah, siapa yang menyampaikan mengubah nasi ini menjadi vitamin yang beragam? Siapa yang mengubah makanan Anda menjadi vitamin yang beragam, lalu vitamin-vitamin ini sampai kepada bagian tubuh Anda yang membutuhkan? Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Jadi ini nasi dan lauk pauk di mulut enak, sekedar enak, tapi itu bukan tujuan Anda makan. Oh, saya udah kenyang. Oh, kenyang Anda itu bukan tujuan makanan. Tujuannya makanan, saya ulangi sekali lagi, agar sebagiannya menjadi vitamin A, karena ada anggota tubuh kita yang butuh vitamin A. Sebagiannya menjadi vitamin C, karena ada anggota tubuh kita yang bukan butuh vitamin C. Nah, pertanyaannya, siapa yang menciptakan makanan itu? Lalu siapa yang merubahnya menjadi vitamin? Lalu siapa yang menyampaikan vitamin itu ke anggota-anggota tubuh yang membutuhkan? Itulah khairur razikin. Itulah khairur razikin. Jadi khairur razikin itu telah menciptakan lambung Anda dengan pekerjaan yang sangat ajaib. Ya, dengan pekerjaan yang sangat ajaib. Bagaimana si lambung ini menghaluskan makanan, memilih-milihnya. Ada yang untuk vitamin A, vitamin B, vitamin C. Dan vitamin terbaik dari apa yang Anda makanan oleh tubuh Anda disimpan di tulang sulbi. Itu vitamin dari segala vitamin. Saripati dari makanan yang paling inti oleh tubuh Anda disimpan di tulang sulbi. Kenapa? Karena ini nanti akan disalurkan untuk keturunan, untuk reproduksi. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala khairur razikin, bahwa dialah Allah yang menciptakan rezeki, lalu dialah Allah yang menyampaikan rezeki itu kepada titik tujuan yang sesungguhnya. Kalau kita berpikir rezeki untuk makan mulut, enggak, mulut Anda bukan tujuan dari rezeki. Lambung perut Anda pun bukan tujuannya rezeki. Tujuannya rezeki adalah anggota-anggota tubuh yang membutuhkan. Dan Anda lihat betapa Allah Maha Kuasa. Sebagian rezeki itu Allah ciptakan rasanya pahit. Sebagian rezeki itu Allah ciptakan rasanya manis. Sebagian rezeki itu Allah ciptakan rasanya kecut ataupun asam. Anda tahu kenapa? Karena ada bagian tubuh Anda yang butuh pahit, ada bagian tubuh Anda yang butuh kecut, ada anggota tubuh Anda yang membutuhkan manis. Itulah khairur razikin itu. Jadi Allah nggak cuma menciptakan bendanya, tapi Allah juga menciptakan rasanya.
La haula wala quwata illa billah. Itulah khairur raziqin. Imam Al-Asfahani rahimahullah saat beliau menafsirkan khairur raziqin, beliau mengatakan al-mutakaffilu birrizqi wal qaimu ala kulli nafsin bima yuqimuha. Khairur raziqin itu adalah yang maha menjamin rezeki. Tidak ada yang menjamin rezeki Anda kecuali Allah. Sekali lagi, tidak ada yang menjamin rezeki Anda itu kecuali Allah. Buktinya Anda sendiri nggak bisa menjamin rezeki Anda. Wal qaimu ala kulli nafsin bima yuqimuha. Dan Allah maha bertanggung jawab atas segala kebutuhan atas segala kebutuhan setiap ciptaan Allah. Jadi apa kebutuhan-kebutuhan di langit, apa kebutuhan-kebutuhan di bumi, semuanya tanggung jawab penuh oleh Allah. Ikhwan, coba antum bayangkan, manusia di atas dunia ini saat ini kurang lebih 7 miliar. Siapa yang menanggung rezeki mereka pagi, siang, malam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Anda lihat, berkurangkah perbendaharaan Allah itu? Tidak berkurang sama sekali. Manusia aja yang serakah, oh saya harus 3 triliun, saya harus 5 triliun. Yang kalian perebutkan itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah betul-betul menjamin dan bertanggung jawab untuk 7 miliar manusia di atas muka bumi, apalagi Anda dan keluarga Anda kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'al khalqa kullahum rizquhu faqiruhum wa ghaniyuhum. Wasa'al khalqa kullahum rizquhu faqiruhum wa ghaniyuhum. Allah melapangkan semua ciptaannya dengan rezekinya. Yang fakir dikasih rezeki, yang kaya dikasih rezeki juga. Cuman rezekinya berbeda. Si kaya ini rezekinya uang, si miskin ini rezekinya bukan uang, rezekinya misalnya kepintaran, rezekinya mungkin kesehatan, rezekinya mungkin akhlak. Tapi tidak ada orang yang hidup tanpa rezeki. Namun Allah dengan maha bijaksana mengatur si fulan ini rezekinya apa, rezekinya apa, rezekinya apa. Dan rezeki yang paling murah sebetulnya adalah rezeki dalam bentuk uang. Rezeki paling murah itu. Kenapa? Karena uang itu bukan rezeki tanpa sehat. Rezeki itu bukan uang tanpa Anda selamat. Misalnya Allah katakan, ini mobil termewah dikasih buat kamu, tapi jalan tol silakan lari sekencang-kencangnya di jalan tol, Cipali nanti kamu mati. Apakah mobil mewah ini rezeki lagi? Oh ya tidak. Jadi mobil mewah ini rezeki kalau Allah kasih selamat. Kamar nyaman Anda rezeki kalau Allah kasih tidur. Tidur itu jangan main-main jamaah sekalian. Jangan berpikir tidur itu rezeki yang kecil. Ini kamar mewah, AC-nya sejuk, tempat tidurnya empuk, aromanya juga luar biasa. Yang mendampingi Anda juga istri yang luar biasa. Tapi kalau Allah nggak kasih tidurnya, kamar ini rezeki nggak? Oleh sebab itu ingatlah baik-baik, uang Anda bisa beli mobil, uang Anda bisa beli kamar yang mewah, tapi uang Anda nggak bisa beli keselamatan di mobil. Uang Anda nggak bisa beli tidur di dalam kamar. Makanya saya katakan uang ini rezeki yang murah, karena dia tidak menjadi rezeki tanpa rezeki yang lain. Uang jadi mobil, mobil bukan rezeki tanpa keselamatan. Uang jadi kamar mewah ini bukan rezeki tanpa sehat. Jadi cobalah lebih luas melihat rezeki itu. Wasa'al khalqa kullahum rizqahu faqirahum wa ghaniyahum dha'ifahum wa qawiyahum. Orang-orang yang lemah ada rezekinya, orang-orang yang kuat juga ada rezekinya, walaupun rezekinya berbeda.
Imam Al-Asfahani rahimahullah beliau mengatakan ada satu doa sering sekali diucapkan Nabi Daud. Anda tahu Nabi Daud itu termasuk orang paling beruntung. Status sosialnya raja. Uangnya banyak. Istrinya 100. Anaknya Nabi, yaitu Sulaiman. Dia juga Nabi. Luar biasa kan? Walaupun Nabi kita lebih mulia, tapi kalau warna-warna rezeki di dalam kehidupan Nabi Daud itu luar biasa. Ada salah satu doa yang kerap kali diucapkan oleh Nabi Daud. Allahumma ya raziqan na'am fi ishihi urzuqni. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan rezeki kepada Na'am, dan dia di sarangnya, berikanlah aku rezeki. Anda tahu Na'am? Na'am itu anaknya burung gagak. Jadi kalau burung gagaknya namanya gurab, kalau baru menetas itu dinamakan Na'am. Jadi bukan Ibnul Gurab itu ya. Anaknya burung gagak, bukan Na'am. Burung gagak itu warnanya hitam. Tapi saat telurnya netas, anaknya lahir, keluar dari cangkang, itu pun kekuasaan Allah ya. Telur itu di dalam cuma ada cairan. Cuman dierami oleh induknya, cairan itu berubah menjadi burung, dan saatnya akan keluar, lihat anak burung, anak ayam itu bergerak meronta di dalam, mematuk-matuk cangkang telur sampai akhirnya dia keluar. Betapa Allah Maha Kuasa. Makanya ketika Allah menciptakan semua makhluk, Allah juga menciptakan instingnya. Seandainya Allah ciptakan makhluk tanpa insting, makhluk ini usianya mungkin 2 detik saja. Itu tadi, ketika Allah menciptakan ayam, Allah ciptakan instingnya dalam telur, dalam cangkang, bagaimana dia ketika masa eram sudah genap, dia harus keluar. Allah instingkan burung atau ayam ini untuk meronta di dalam, mematuk-matuk cangkang telur sampai akhirnya keluar. Jadi Allah ciptakan ayamnya, lalu Allah ciptakan juga instingnya. Ini anak ayam yang baru menetas, tiba-tiba ibunya memberikan suara, memberikan isyarat untuk makan. Isyarat ibunya ini langsung dimengerti oleh anak yang baru netas, bahwa ini isyarat manggil makan. Begitu ibu induknya matok-matok makanan, ini anak yang baru netas langsung mengerti bahwa itu makanan. Ini apa jemaah sekalian? Ini namanya insting. Allah ciptakan ayamnya, tapi agar bisa hidup dan bisa mudah, agar bisa lebih mudah hidup, Allah ciptakan insting yang memudahkannya untuk hidup. Bayi, ketika Allah ciptakan bayi, Allah ciptakan juga insting yang memudahkan bayi ini untuk hidup. Kalau tidak ada insting, bayi ini mungkin tidak lama hidup. Lihat bayi begitu dilahirkan oleh ibunya, nangis, meronta gitu kan, lalu oleh sang bunda menggendong, ibunya menyusui. Si bayi ini langsung ngerti, oh ini rezeki saya, makan dia. Dan siapa pula yang ngajari bayi ini kenyang? Allah instingkan. Jadi Allah instingkan si bayi begitu ketemu puting susu ibunya langsung dikumat. Dan Allah instingkan pula begitu dia udah nyusu, dia berhenti sendiri. Allah beri insting untuk berhenti. Ini kenyang. Ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah nggak menciptakan makhluknya secara materi saja, tapi Allah juga ciptakan sifat dan insting yang memungkinkan setiap makhluk hidup untuk lebih mudah.
Oke, kita kembali kepada na'ab tadi. Burung gagak setelah mengerami telur kemudian menetas, keluarlah anak-anak dari cangkang-cangkang telur itu berwarna putih. Dan induknya melihat, oh ini semuanya warna putih, nggak cocok dengan saya. Nggak cocok dengan saya warna hitam. Setelah melihat perbedaan, induk gagak ini akan pergi. Ditinggalkan saja anaknya. Mungkin dia pergi seminggu, 2 minggu. Lantas bagaimana Allah memberikan rezeki kepada anak-anak yang baru menetas ini? Ternyata paruh anak-anak burung gagak ini mengeluarkan aroma yang sangat mengundang selera ulat-ulat. Sehingga kalau ada burung gagak yang baru netas, itu aroma dari sarangnya benar-benar membuat ulat-ulat mabuk kepayangan. Maka seketika sarang ini akan didatangi oleh ulat-ulat yang sangat banyak, ratusan, ribuan mungkin. Dan ulat-ulat itu kemudian mencari di mana aroma ini. Ternyata aroma ini adanya di paruh. Maka ulat berjalan sampai ke paruh, sampai di paruh anak burung gagak tinggal begini saja. Nanti setelah 2 minggu, induknya akan datang lagi. Induknya datang melihat, oh ternyata warnanya sudah berubah. Bukan putih, udah hitam. Barulah sekarang induknya yang nyuapin. Seiring dengan ibunya nyuapin, paruhnya pun sudah enggak mengeluarkan aroma lagi. Jadi la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Maka Nabi Daud alaihi salam, beliau faham betul betapa kuasanya Allah memberikan rezeki kepada anak burung gagak. Ya Allah, ini kuasamu ya Allah. Maka dia bertawassul dengan kekuasaan Allah itu, minta rezeki kepada Allah. Allahumma ya raziqan na'am fi ishi. Ya Allah, engkaulah yang memberikan rezeki untuk anak burung gagak dengan caramu yang sangat ajaib. Ya Allah, berikanlah aku rezekimu. Ini namanya tawassul dengan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah khairur razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki. Ibu Anda ngasih rezeki buat Anda, ayah Anda ngasih rezeki buat Anda ngasih rezeki buat anak-anak Anda. Tapi siapapun manusia yang membagi Anda rezeki, dia tidak dinamakan khair ar-razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki. Manusia antar sesama mereka saling berbagi rezeki, tapi tidak ada manusia yang bisa digelari dengan khairur razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki. Kenapa? Pertama, Allah itu khairur razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki, karena kalau rezeki ini dari Allah, rezeki yang dari Allah itu nggak akan menemukan kendala untuk sampai kepada sasaran. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi pemberian-pemberianmu. Tapi manusia dalam memberikan rezeki sering sekali terkendala. Oh ya, saya mau ngasih kamu uang, tapi kebetulan sekarang lagi tuh ada kendalanya. Tapi Allah Azza wa Jalla, pernahkah Allah terkendala memberikan rezeki kepada hamba? Tidak pernah. Ini alasan pertama. Allah dinamakan khairur razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki, karena Allah tidak pernah terkendala dalam memberikan rezeki. Dalam surat Az-Zariyat, Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu maha memberi rezeki dan dialah yang maha kuat. Maha memberi rezeki, maha kuat.
Seandainya Allah tidak maha kuat dalam memberi rezeki, akan banyak rezeki yang terkendala untuk Anda. Tapi agar Anda yakin, sepenuh yakin bahwa rezeki Anda dari Allah, akan sampai kepada Anda dengan kekuatan Allah, sehingga tidak ada rezeki yang dari Allah yang bisa terkendala A, B, dan C. Kanan kiri saya banyak saingan loh. Banyak saingan, nggak cuman berbagi rezeki aja, nggak menghambat rezeki Anda. Nomor dua, Allah khairur razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki. Karena rezekinya Allah itu tidak cuman untuk lahiriah Anda, tapi lebih dari yang lahiriah itu. Manusia memberikan Anda rezeki, tapi itu nggak lebih dari yang lahiriah. Manusia kasih Anda uang, manusia kasih Anda baju, manusia kasih Anda kendaraan. Anda udah lihat yang di Magelang itu kan? 4 hari lalu jual es teh. Sekarang harus sudah bayar zakat karena kaya sekali. Uang cash aja entah berapa, yang bikin rumah ada, tadi pagi yang ngirim mobil ras juga ada. Rezeki dari Allah itu tidak terkendala dengan apapun. Jadi Anda jangan berpikir, kenapa rezeki belum datang, apa kendalanya bagi Allah? Ya tidak ada. Tidak ada. Pemberian Allah itu nggak akan terkendala dengan apapun. Baik, jadi rezeki-rezeki dari manusia semuanya hanya bersifat materi dan benda. Manusia bisa memberikan Anda uang, tapi tidak ada manusia yang bisa memberikan Anda kesehatan. Manusia bisa memberikan Anda rumah, tapi tidak ada manusia yang bisa memberikan Anda hidayah. Manusia bisa memberikan Anda kendaraan, tapi tidak ada manusia yang bisa memberikan Anda kesabaran. Karena rezeki dari manusia hanya bersifat benda. Sementara rezeki yang Anda butuhkan untuk benda ini, kebutuhan Anda kecil. Rezeki yang paling Anda butuhkan adalah rezeki untuk hati Anda, berupa hidayah, berupa keimanan, berupa kesabaran, berupa taufik. Allahu Akbar. Anda lihat si penceramah itu, maka taufik Allah itu kita nggak butuhkan hanya dalam perbuatan, nggak cuma kita butuhkan dalam satu ceramah. Satu kata saja tidak ada taufik dari Allah terjadi yang kemarin. Itu yang kemarin itu ceramah begitu lama, hanya dalam satu kata Allah cabut taufik, terjadilah gempa bumi itu. Makanya zikir pagi Anda, zikir sore Anda berbunyi ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, Qayyum, wahai yang maha mengurus segala-galanya, birahmatika astaghits, hanya dengan rahmatmu itu sajalah aku minta pertolongan. Pertolongan untuk dua hal. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala kehidupanku. Kehidupanku dalam rumah tangga, kehidupanku dalam bertuhan, beragama, kehidupanku dalam bekerja, kehidupanku perbaiki segala hidupku. Karena walaupun Anda baik dalam rumah tangga, tapi pincang dalam hal pekerjaan, nggak nyaman juga hidup. Atau misalnya di dunia pekerjaan baik, dalam rumah tangga baik, tapi tetangga ini nggak baik, nggak bahagia juga. Ya Allah, perbaiki segala keadaanku. Dan yang penting lagi bagian akhir, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan aku, jangan lepaskan aku sekejap mata. Itu ngomong GO itu ngomongnya saya kira setengah detik doang itu. Itu satu kata itu anggaplah 1 detik. Tapi Anda lihat jamaah sekalian,
Satu detik Allah lepaskan taufiknya dari seseorang, sekali lagi gempa bumi. Gempa buminya bukan 3 detik. Ini sudah berapa hari gempa buminya belum selesai. Gempa buminya bukan cuma di Jawa Timur, sampai ke Malaysia gempa bumi. Iya kan? Ini soal Allah lepaskan taufiknya 1 detik. Cuman ana pengen ngasih tahu ke antum, apa yang terjadi kepada si fulan ini nggak boleh jadi kegembiraan. Itu namanya syamata. Rasain lu, jangan coba-coba. Jadi kalau anda lihat apa yang menimpa beliau, jadikan itu pelajaran. Tidak boleh anda jadikan itu kegembiraan. Nomor 2, jadikan apa yang anda lihat ini menjadi syukur untuk anda, bukan untuk dia. Ya Allah, bersyukur Engkau jaga aku dari kekeliruan dalam berbicara. Dan yang gak kalah pentingnya, gak ada gunanya jadi orang populer. Nggak usah cari-cari panggung. Itu kalau yang ngomong itu misalnya anda, itu gak akan gempa bumi karena anda gak populer. Tapi ketika yang ngomong itu seorang yang populer, gempa bumi terjadi. Sampai istana presiden gempa bumi. Makanya ingat, popularitas itu tidak cuma mempopularkan kehebatan anda, dia juga akan mempopularkan kejahatan anda juga. Gitu ya. Sekarang ini kan nyari uangnya pakai headphone, bikin konten. Nggak ada masalah, bikin konten yang bermanfaat, tapi jangan berpikir untuk mempopularkan diri. Apa pekerjaan anda? Ya berbagi manfaatlah melalui konten-konten itu. Tapi kalau anda bertujuan ingin mempopularkan diri, jangan coba-coba. Anda ustadz, anda kiai misalnya, sampaikan agama ini. Dan media-media ini jembatan, tapi usahakan untuk menghindari popularitas sedapat mungkin. Kalaupun mau popularitas, berdoa kepada Allah agar popularitas itu datang setelah anda pergi, jangan sewaktu anda hidup. Itu doanya Nabi Ibrahim, bahwa populer setelah pergi, bukan saat hidup. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku lisan-lisan yang jujur memuji fil akhirin, nanti kalau saya sudah wafat. Jadi kalau sekarang anda gak usah nyari-nyari lisan-lisan yang memuji dulu. Hati anda itu gampang rusak dengan takabur. Nah, minta popularitas anda dalam kebaikan, tapi nanti setelah pergi, jangan sekarang. Jangan sekarang. Wa biduni iwad, Allah itu dinamakan khairur razikin karena semua rezekinya Allah itu tanpa bayar. Semua rezekinya Allah itu tanpa bayar. Orang tua anda setulus-tulusnya ia memberikan anda rezeki, tapi dia butuh bayar. Bahwa anda berdoa untuk dia, bahwa anda berbakti untuk dia. Tidak ada di muka bumi ini orang yang ngasih rezeki tanpa bayar. Tidak ada. Bisa jadi bayar itu di depan, bisa jadi bayar itu di belakang. Misalnya anda pernah membantu seseorang di jalan, udah 3 hari kemudian datang seseorang ke rumah, dia bilang, Pak, kemarin bantu anak saya di jalan. Oh iya, biasa kita sama-sama pengguna jalan. Nggak jadi soal, Pak, ini mobil Alphard buat Papa. Bagi Allah mudah atau sulit itu? Mudah banget. Kekayaan 7 miliar di muka bumi Allah yang ngasih. Masa untuk mobil seperti itu susah bagi Allah? Cuman Allah dikasih mobil seperti itu kan garasinya anda belum ada. Ya wajar kalau saya juga nggak punya mobil begituan. Bayar pajaknya aja saya nggak bisa. Wajar. Misalnya Allah kasih saya mobil, ini mobil nilainya 6 miliar, pajaknya misalnya
Bukan, saya pernah nyuci kendaraan, bicara 2 orang. Mobil bapak berapa pajaknya? Pajaknya 45 juta. Kaget saya. Iya, bapak ini bilang kendaraan saya per tahunnya 45 juta. Kaget saya. Benar. Dalam hati saya bilang mending gak usah punya. Kalau punya mobil mewah gak bisa bayar pajak itu kan memalukan juga. Bikin gelisah juga. Mending saya punya motor Beat, selesai. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi Allah dinamakan khairur razikin karena rezeki Allah itu tanpa balas, tanpa imbalan. Semua manusia yang memberi Anda rezeki pasti untuk satu bayar. Bisa jadi Anda membayar di depan, lalu rezekinya datang belakangan atau sebaliknya. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala khairur razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki. Karena rezekinya Allah itu berdasarkan ilmunya yang sangat sempurna, tiada salah. Karena rezeki Allah itu berdasarkan ilmu yang tidak salah, maka Allah memilih apa rezeki yang pas buat orang ini, apa rezeki yang pas buat si fulan, apa rezeki yang tepat buat si fulan. Akhirnya kalau Anda sekarang ini berpikir hidup Anda ditukar dengan kehidupan orang terkaya di Indonesia, Anda gak bakal mau. Nih, kehidupan Anda yang sekarang nih, gaji Anda, pekerjaan Anda, rumah tangga, keluarga Anda, oke. Rezeki Anda ini termasuk iman Anda, agama Anda, itu semuanya kan rezeki. Sekiranya itu semuanya ditukar dengan rezeki yang diberikan kepada orang terkaya misalnya X. Semua rezekinya untuk Anda dan rezeki Anda untuk dia, tukar 100%, Anda mau? Ada yang mau? Tukar 100%. Anda pasti nggak mau. Keyakinan Anda buat dia, keyakinan dia buat Anda. Pekerjaan Anda yang gajinya 4 juta buat dia, bisnis dia yang pemasukan bulanannya 5 triliun buat Anda. Anda mau? Gak ada yang mau. Karena Allah memberikan rezeki dengan ilmunya yang sangat sempurna. Gak ada yang salah. Bentuk rezeki yang dipilihkan untuk seseorang gak ada yang salah. Saya ini guru ngaji, tapi kalau misalnya Pak Camat atau Pak Menteri bilang tukaran nama saya gak bakal mau. Anda jadi gubernur, Anda jadi menteri, saya jadi guru ngaji, nggak bakal saya mau. Walaupun saya cuma ngajar Iqra 1 sampai Iqra 6, bagi saya udah cukup itu. Baik jemaah sekalian yang saya masuk waktu ya. Iya, kita ajan sebentar. Baik. Kita lanjutkan. Beberapa alasan kenapa Allah itu khairur razikin. Khairur razikin, yang maha terbaik memberikan rezeki. Di mana terbaiknya? Pertama, karena rezeki Allah tidak pernah terkendala apapun. Yang kedua, karena rezeki Allah itu zahir dan batin. Yang ketiga, karena rezeki Allah itu tanpa ganti, tanpa bayar, tanpa balas. Yang keempat, karena rezeki Allah itu dengan ilmunya yang sangat teliti. Dengan ilmunya yang sangat teliti. Ada seseorang, dulu terjadi corona jemaah sekalian, tetangga kami itu suami istri langsung dipecat, di PHK lah, karena corona baru berjalan 2 minggu atau 2 minggu kurang lebih, udah kantor bekerja sudah langsung goyang. Ada pilihan kecuali karyawan suami istri ini dikeluarkan. Tapi Ar-Razzaq tadi kata Imam Ar-Raghib yang maha bertanggung jawab terhadap rezeki semua manusia. Akhirnya kedua suami istri ini sepakat belajar bikin kue dari YouTube. Jadi bukan jurusan kuliahnya itu. Jurusan kuliah apa yang bikin makan tuh? Hah? Atau boga? Bukan, dia bukan jurusannya di situ, jurusan sudah. Pokoknya entah berapa hari suami istri ini tekun melihat YouTube untuk bikin kue.
Setelah itu mereka mulai praktek, bikin kue, dipasarkan online, karena saat itu kita kita lockdown waktu itu. Siapa yang menduga jamaah sekalian, itu mereka bekerja keras itu hanya beberapa bulan aja, mungkin 3, mungkin 4 bulan saja. Berikutnya mereka udah nggak bisa nangani lagi pesanan, dan sampai sekarang mereka punya karyawan, terakhir saya tahu ada 4. Berapa pemasukan sekarang? Kata dia minimal 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Minimal 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Minimal, bisa lebih, kurang tidak. Baiklah jemaah sekalian, yang terakhir, kenapa Allah itu sebaik-baik yang memberi rezeki? Karena pemberiannya Allah adalah rezeki, tidak memberinya Allah pun rezeki. Ayo, paham nggak? Pemberiannya Allah rezeki, tidak memberinya Allah juga rezeki. Nih, Allah kasih Anda kesehatan, itu rezeki kan? Tapi misalnya Allah nggak kasih saya kekayaan, rezeki nggak tuh? Rezeki juga. Jadi pemberiannya Allah itu adalah rezeki, bahkan tidak memberinya Allah juga rezeki. Itulah khairul razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki. Jadi Anda jangan, mohon maaf, jangan dangkal juga rezeki Allah itu ya Allah ngasih gitu. Kadang-kadang justru rezekinya Allah itu saat Allah nggak ngasih. Baik, agar Anda paham, ada satu hadis bagus diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kata Nabi SAW, innallaha la yahmi abdahul mu'minad dunya wa huwa yuhibbuhu kama yahmi ahadukum saqimahu al-akla wasyarab. Kata Nabi SAW, Allah akan menjauhkan hambanya yang beriman dari dunia padahal dia sangat ingin. Sebagaimana kalian menjauhkan orang sakit kalian dari pantangannya makan dan minum. Ini mukmin nih ingin sekali dengan dunia, tapi dijauhkan oleh Allah dunia itu. Padahal si hamba ini ingin sekali. Kata Nabi, persis seperti kalian menjauhkan makan dan minum dari yang sakit kalau memang itu berbahaya. Anak Anda punya penyakit amandel, walau anak Anda sangat pengen dengan es, Anda perang itu, nggak boleh kamu makan es, awas kalau coba-coba. Jadi coba Anda lihat jemaah sekalian, walau anak Anda pengen, tapi rezeki terbaik untuk anak Anda bukan ngasih, tapi melarang. Paham nggak? Apakah rezeki terbaik untuk anak Anda ini ngasih es? Enggak. Justru rezeki terbaik untuk anak Anda ini dia nggak boleh makan es. Anak Anda meradang telinganya sakit. Tiba-tiba habis Jumatan anak ini merengek minta teh pucuk dingin. Padahal dokter mengatakan ini sakit telinga, tidak boleh minum dingin-dingin. Yang terbaik Anda ngasih atau yang terbaik Anda nggak ngasih? Makanya saya katakan tadi, Allah itu khairur razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki, karena pemberiannya Allah adalah rezeki, tidak memberinya pun Allah itu rezeki. Bahkan rezeki tidak memberinya Allah boleh jadi lebih besar daripada rezeki memberinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kalau Anda termasuk miliuner yang kekayaan Anda miliaran, Anda nggak mungkin duduk di sini ngaji. Di mana fulan lagi di Singapura, besok dia harus ke Thailand, lusa dia harus ke Tokyo, berikutnya dia harus ke Meksiko. Ketemunya di masjid pas sholat jenazah doang. Jadi Anda jangan berpikir jamaah sekarang orang kaya itu bahagia. Orang kaya itu memiliki diri mereka pun nggak bisa. Anda memiliki diri Anda full.
Jam 9 ada udah nongkrong di pos hansip. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, insyaallah Asmaul Husna 74 ini akan bersambung. Tapi pada intinya jamaah sekalian, sekarang ada nama Allah Khairur Razikin, besok lagi ada sambungannya lagi Ar-Razzaq, sebelumnya lagi Akram, sebelumnya lagi Karim, sebelumnya lagi Al-Wahhab. Ini semuanya agar kita enggak cemas rezeki kita dalam hidup ini. Tugas Anda adalah terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tugas Anda terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda udah berdoa, rezeki Anda dalam proses. Tapi kalau Anda nggak berdoa, apa yang proses? Nggak ada yang proses. Kerjanya Anda itu boleh jadi bukan proses. Berdoalah biar itu proses. Ya Allah, jemaah sekalian, Allah itu memang maha alim, maha mengetahui, khabir, maha teliti. Seorang orang tua memiliki anak nakal narkoba. Waduh, auzubillah, gelisah. Gak ada lagi kemampuan manusiawi, melainkan semuanya sudah nggak berhasil. Cara A, cara B udah nggak berhasil. Tapi caranya Allah itu nggak ada yang gagal. Misalnya nih anak narkobaan bawa ke pondok pesantren, nggak berhasil. Sepanjang Anda menggunakan cara manusia untuk satu keinginan, kemungkinan gagalnya besar. Tapi kalau Anda menggunakan caranya Allah untuk satu keinginan, kemungkinan gagalnya nggak ada. Setuju nggak? Baiklah, si bapak ini akhirnya karena semua cara-cara manusia sudah nggak bisa, sudah akhirnya berdoa 2 hari berdoa, 3 hari berdoa, 4 hari. Terus berdoa. Anda terus berdoa berarti proses ini terus berjalan. Tiba-tiba si anak narkoba bertemu dengan kawannya SD dan dia sekarang kuliahan. Bertemu dengan anaknya yang dengan kawan SD-nya. Kawan paling akrab waktu SD. Tapi ini kawannya pulang kampung misalnya. Terpisah berpuluh-puluh tahun dengan rindu yang sangat dalam. Tiba-tiba si anak kuliahan yang narkobaan ini ketemu dengan kawannya SD. Oh, bahagianya ketemu bla 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 bla. Ternyata si kawan SD-nya ini tukang sholat. Bila dia bilang, ayo sholat. Ya sudah nggak bisa ngebantah, mulailah anak narkobaan ini sholat. Coba lihat, Allah pertemukan anak ini dengan temannya yang memberinya kebaikan, sholat. Terus si bapak ini berdoa, ya Allah perbaiki anakku, perbaiki anakku, perbaiki anakku. Tiba-tiba Allah pertemukan lagi anak ini dengan kawannya lagi yang ternyata suka ngaji. Taman akrab, pisah lama, ketemu lagi. Ya udah, ikut gue ngaji. Awalnya malu-malu, tapi ini kawan ajakan yang nggak bisa ditolak. Akhirnya datang ngaji. Kejahatan si anak narkoba ini sudah mulai berkurang, tapi belum total. Tapi si bapak terus berdoa, Allah, Allah, Allah. Dan akhirnya menikahlah si anak ini dengan seorang akhwat dengan syarat semuanya harus berubah. Akhirnya berubah secara total. Anda bisa bayangin nggak? Kalau si bapak ini berhenti berdoa pada teman yang pertama, perbaikan nggak sempurna kan? Tapi si bapak ini terus berdoa sampai ketemu dengan kawan yang kedua. Terus berdoa sampai akhirnya ketemu dengan seorang akhwat. Dan akhirnya anaknya ini sembuh secara total. Jadi Anda lihat bagaimana doa ini membentuk satu proses yang sangat indah. Dengan doa ini anak ini bertemu dengan kawan. Dan kawannya ini memberinya kebaikan. Terus lagi berdoa, anak ini bertemu dengan kawan kedua, dapat lagi kebaikan. Terus lagi berdoa, akhirnya bertemu dengan seorang akhwat, akhirnya benar-benar sembuh. Jadi kalau misalnya si bapak ini berhenti, udah 2 minggu doa, anak belum sembuh juga, selesai urusan.
Tapi kalau dia terus berdoa dan akhirnya keinginannya dipenuhi oleh Allah secara sempurna, maka ana pesankan kepada ana dan antum semuanya, terus berdoa. Begitu Anda berdoa, proses sedang dimulai oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan Anda berdoa? Sampai keinginan Anda disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting doa Anda ini tidak mengandung dosa, tidak mengandung permusuhan, dan tidak mengandung perlawanan terhadap hikmah, perlawanan terhadap ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.